Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lina Lumban Raja, NPM 21110079, kelas TIP 2102. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi pertemuan mulai pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Sejarah mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan otak dari komputer atau komponen yang bertugas sebagai pusat pengolahan data, yang mana prosesor tidak dapat bias berdiri sendiri dan membutuhkan komponen pendukung seperti RAM, motherboard, dan lain-lain. Pada tahun 1971 sampai 1981, generasi pertama Intel 4004 merupakan generasi pertama prosesor dan kemampuan yang lumayan pada masanya. Prosesor Intel 4004 ini merupakan prosesor dengan kemampuan hanya 4 bit. Dan pada masa ini mulailah Intel membanggakan prosesor dan terus mengeluarkan prosesor dengan kemampuan yang terus meningkat. Pada tahun 1982 sampai 1989, generasi kedua, pada masa ini Intel memiliki perkembang prosesor 16 bit. Tentu kemampuannya jauh lebih berbeda dengan kemampuan di sebelumnya. Pada masa ini banyak sekali jenis prosesor yang mengeluarkan Intel. Pada masa 1992 sampai 1999, generasi ketiga, generasi menengah. Pada masa ini perkembangan prosesor sudah bisa dibilang sebagai awal perkembangan dan sebagai awal munculnya prosesor Intel yang mode Pentium. Jika pada masa 2009 hingga sekarang, di masa ini perkembangan prosesor semakin canggih. Bisa dibilang masa ini generasi emas di dunia komputer, dan di masa inilah prosesor Pentium telah digantikan oleh Core. Teknologi Core ini bias dilebarkan sebagai prosesor dan dijadikan chip prosesor dengan kemasan yang sama, bahkan lebih kecil. Saat ini teknologi prosesor tidak ada habisnya. Ada aja perkembangan yang jauh lebih baik. Dari ukuran yang berubah jauh ke lebih kecil, semakin kinerja prosesor semakin mempermudah kinerja kita sebagai hiburan multimedia, seperti bermain game-game berat 3 dimensi. Dalam halaman ini kita bisa melihat gambar-gambar prosesor. Lanjut pada pertemuan ketiga, sistem prosesor dan arsitektur prosesor. Dalam sistem arsitektur komputer, tidak terlepas dari peran sebuah prosesor komputer dan komponen utama dalam menjalankan sistem kinerja sebuah komputer. CPU atau sering dikenal dengan sebutan prosesor adalah sebuah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi 4 yang merupakan komponen utama pada sistem komputer sebagai pengendali proses kinerja komputer dengan dibantu oleh komponen-komponen lainnya. Pengenalan prosesor, aritmetik dan logis unik. Aritmetik dan logis unik adalah komponen yang berfungsi untuk fungsi-fungsi dalam pengolahan data komputer. Ada juga ALU yang sering disebut dengan mesin bahasa atau machine language, karena pembagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya, seperti istilahnya ALU. Terdiri dari 2 bagian, yaitu aritmatika dan unit logika boolean. Tugas ALU adalah melakukan keputusan operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan 2 operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Kontrol unit. Kontrol unit bertugas mengambil instruksi-instruksi dengan memori utama dan menggunakan jenis instruksi tersebut dan mengontrol CPU dengan secara keseluruhan, mengontrol komputer hingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dan menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Adapun fungsi operasinya mengatur dan mengendalikan alat input dan output, mengambil instruksi memori utama, mengambil 2 memori utama.
Lanjut, register. Register adalah media penyimpanan Intel CPU yang digunakan saat prosesor mengolah data. Memori ini bersifat sementara, biasanya untuk menyimpan dan diolah ataupun data untuk mengolah selanjutnya. CPU interconnection. CPU ini adalah sistem koneksi bus yang menghubungkan koneksi internal CPU, yaitu ALU, untuk kontrol register-register dan juga bus-bus internal. CPU menghubungkan dengan dua sistem ke sistem lainnya seperti memori utama, prasasti masukan atau keluaran. Di sini dapat kita lihat dengan tingkatan dalam arsitektur komputer yang software level dan hardware levelnya. Yang software level itu memiliki application layer-nya higher order software layer. Yang kedua operating system layer. Kalau yang hardware levelnya yang machine layer, microfragment layer, digital logic layer, dan physical device layer. Lanjut ke pertemuan keempat tentang pembahasan bahasa assembly. Bahasa assembly merupakan salah satu jenis dari bahasa pemrograman dan tingkatan bahasa yang berfungsi untuk melakukan komunikasi ke perangkat komputer. Dikatakan sebagai bahasa pemrograman, assembly ini adalah menghubungkan perangkat keras dan juga pemrograman tingkat bahasa tinggi. Bahasa assembly ini dibaca langsung oleh manusia hingga berbeda dengan karakteristik maupun heksadesimal. Manfaat bahasa assembly ini menyederhanakan tugas kompleks perangkat keras, menurunkan kebutuhan memori, menurunkan waktu eksekuensi yang dibutuhkan, memahami jauh lebih tentang apa yang terjadi di dalam komputer. Komponen bahasa assembly. Syntaks label operator disebut juga sebagai perintah. Operator adalah ekspresi logis yang muncul setelah bidang label. Selain itu, harus didahului oleh setidaknya satu karakter spasi putih. High Fixed Trending. Saat ini, bahasa assembly tetap menjadi subjek studi oleh mahasiswa ilmu komputer untuk membantu mereka memahami bagaimana perangkat lunak modem berhubung dengan platform perangkat keras yang mendasarinya. Dalam sejumlah kasus, pemrograman harus menulis dalam bahasa ini. Salah satu contoh yang relevan adalah platform perdagangan frekuensi tinggi. Cara modifikasi assembly. Ini adalah cara untuk memodifikasi assembly. Mulai dari tulis dynamics dengan editor, save diskette, run assembler pada source program, simpan objek kode di diskette, download objek kode dan memori sistem. Itu untuk instruksi J80. Lanjut pertemuan kelima, bahasa mesin dan assembly. Bahasa mesin, setiap jenis CPU memiliki bahasa mesinnya masing-masing. Instruksi bahasa mesinnya ditanyakan pada bilangan numerik atau binari yang tersimpan sebagai byte memori. Masing-masing instruksi memiliki kode numerik yang unik, disebut sebagai operation code atau opcode. Setiap perintah di dalam bahasa ini instruksi dijalankan langsung untuk unit pemrograman pusat. Bahasa assembly. Karena bahasa mesin sangat rumit untuk diprogram secara langsung karena berupa bilangan numerik, sehingga dibuat pada simbol pelambang untuk mewakili masing-masing instruksi tersebut yang lebih mudah diingat dan dibaca oleh manusia. Kode mesin program yang umumnya ditulis dalam bentuk kode heksa merupakan kode yang dimengerti oleh mesin CPU yang terdiri dari alamat dan kode instruksi. Opcode, salah satu kata dari tulisan atau simbol untuk menggantikan salah satu instruksi kode mesin digunakan dalam pemrograman assembly. Contoh LD load, isi, transfer, simpan, ambil. IDD, jumlahkan. Subs, kurangkan. Catatan operator, ada 4 jenis cara menulisnya. Operate data langsung 8 bit atau 16 bit atau label. Mnemonic
menyatakan satu perintah tunggal, termasuk format data untuk sesuatu yang dioperasikan oleh data tersebut, terdiri dari opcode atau operat data, register, memori, atau pods. Contohnya sebagai berikut ya. Kode mesin. Kita bisa melihat kode mesin, ilustrasi proses assembly dan kode mesinnya di gambar berikut ya guys. Lanjut, mikroprosesor J80. Mikroprosesor berpasti berdasarkan instruksi yang dieksekusi dalam bentuk biner 1 dan 0. Seperti yang kita ketahui, mikroprosesor J80 merupakan mikroprosesor 8 bit untuk memudahkan dalam menginput instruksi untuk biner, maka dikonversikan ke dalam bentuk nilai heksadesimal. Kedua instruksi dipahami oleh mikroprosesor J80 disebut dengan bahasa mesin. Pertemuan ke-6, menjadwalkan proses. Definisi menjadwalkan proses. Penjadwalan di sini memiliki makna kumpulan kebijaksanaan dalam mekanisme di sebuah sistem operasi yang berkaitan dengan urutan proses kerja dalam memutuskan proses mana yang akan dijalankan dahulu, kapan berjalan, atau berapa lama prosesor itu berjalan. Penjadwalan proses ini memiliki kriteria untuk mengukur dan mengoptimalkan kinerja penjadwalan, yaitu proses yang diperlukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemrosesan yang sama, dan proses yang tak kebagian layanan pemrosesan hingga mengalami kekurangan waktu. Pemrosesan dihitung dengan dibandingkan waktu sibuk pemproses. Waktu tanggap sistem induksi terminal response time, yaitu waktu yang habis dari karakter terakhir pemerintah dimasukkan sampai hasil pertama yang muncul. Sistem waktu nyatanya, relay time-nya itu waktu dalam kejadian sampai instruksi pertama layanan yang dimaksud dengan deskensi. D. Turn off time, waktu yang dihabiskan saat program mulai masuk ke sistem sampai programnya selesai.